Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 5 September 2024. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sudah sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Simon Petrus adalah seorang nelayan yang sering menangkap ikan. Tentu dia tahu betul pekerjaannya. Kapan saat yang tepat untuk baginya pergi menjala ikan. Namun, ketika ia mendengar perkataan Yesus untuk menyuruhnya bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya, ia lalu mengikutinya. Ia taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketaatan Simon Petrus ternyata tidak sia-sia. Tertulis dalam Lukas bab 5 ayat 6 dan 7b, Dan setelah mereka melakukannya,
mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Karya besar, mujizat besar terjadi dalam diri Petrus dan teman-temannya, termasuk Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, ketika mereka sungguh-sungguh mengikuti apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Pikiran manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kisah perikop Injil yang kita dengar pada hari ini akhirnya berakhir dengan panggilan Simon Petrus menjadi penjala manusia. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini, kita belajar untuk rendah hati dan taat pada kehendak Allah dalam hidup kita. Memang ada begitu banyak peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup karya pekerjaan kita, yang kadang membuat kita kecewa, putus asa. Namun demikian, kita hendaknya tidak boleh kecewa dengan Tuhan. Kita hendaknya tidak boleh meninggalkan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan cobaan, ketika kita berhadapkan dengan kekecewaan, karena Tuhanlah sumber kehidupan dan pertolongan kita. Kita diajak untuk sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman kepadanya. Dia sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita doakan dan apa yang kita harapkan. Kita pun diajak untuk selalu mengikut sertakan Tuhan dalam seluruh hidup, rencana dan karya kita. Tuhan pasti bekerja bersama kita. Selain itu, melalui perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, kita pun diajak untuk setia dalam tugas perutusan kita. Setia dalam iman kita akan Yesus, setia dalam panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dengan demikian, kita tentunya akan membawa semakin banyak orang untuk mengenal, untuk mencintai, dan untuk mengimani Tuhan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.